Kalau menurut Jumaidi gimana? Yesus bangkit itu kenapa? Yesus bangkit untuk nakut-nakutin orang, bukan untuk apa-apa. Aduh, ini penyesat ini yang kayak gini ngomongnya. Loh, Lukas 24 nomor 37. Mereka kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Kan cuma mengira. Ya, Kan cuma takut mengira, Jumaidi. mereka takut. Jangan Mereka takut. Iya, jangan diulah kesimpulan. Kan cuma mengira. Jelas di situ. Mereka ketakutan. Mereka ketakutan, mereka kira melihat hantu, tetapi melihat Yesus. Nah, takut nggak mereka? Takut nggak? Ya, karena kan mereka kira, mereka mengira. Iya, pertanyaan waktu saya, itu, takut nggak? murid-muridnya berkumpul bersama dengan murid-muridnya. Takut nggak muridnya? Jangan ambil kesimpulan gini. Enggak, saya tanya, takut nggak murid-muridnya berkumpul? Takut nggak Yesus muridnya? Untuk ditanya. konteks itu, untuk Takut. atau baik itu, Takut. itu takut. Takut. Ya sudah. Kenapa mereka takut? Karena mereka kira melihat hantu, padahal tidak seperti itu. Kenapa bisa mengira melihat hantu? Kenapa? Iya, kenapa bisa mereka mengiranya hantu? Kenapa bisa? Karena tiba-tiba Tuhan Yesus itu muncul. berarti Yesus tidak pernah mengajarkan dia akan keluar dari kubur. Itu mengajarkan dia keluar dari kubur. Jelas-jelas mereka udah bersama-sama dengan dia. Ketika murid-muridnya juga cerita dengan Thomas juga gak percaya bahwa Yesus Kristus itu bangkit dari antara orang mati. Makanya Thomas bilang, aku kalau tidak mencop tanganku ke tangannya atau ke lambungnya, aku tidak akan percaya. Kenapa? Karena pada waktu menghadap Paskah itu, Yesus disalib di Bukit Golgota itu dengan disaksikan oleh mereka. Nah, sekarang makanya begitu, mereka nggak percaya bahwa setelah itu dia percaya. Oke, setelah itu dia percaya kalau yang di depannya ini siapa? Hantu atau Tuhan? Yesus. Yesus. Jadi bukan percaya kalau dia itu Tuhan kan? Bukan percaya kalau dia itu Tuhan kan? Jumaidi. Kalau kita merunut ayat itu selanjutnya, apa? Di data Tuhan berapa? Yesus berdialog sama mereka. Itu tertulis di mana? Tertulis di mana? Lukas tadi. Lukas berapa? Ntar dulu aku cari ayatnya ya. Inilah karakternya Karisteng. Ngomong wah paling jauh, wah kalau ngomong wah, ternyata nggak tahu di mana tertulis. Paling bisa ini jemaat gerejanya kayak gini nih. Enggak lah. Ini gini, Jumaidi, kita ini bukan di rumah kita ini kita ini di. Nah. Inilah kalau orang aliting berbicara seenaknya ngomong, dia nggak tahu dalilnya di mana. Di data selanjutnya itu kan apa? Oh iya bla. Aku download ini dulu, Alkitab dulu. Iya, download lagi, belum lagi download lagi. Itulah kalian ya. Itulah satu-satunya agama yang tidak cinta kepada kitabnya, itulah Kristen.
Karena yang dibutuhkan Kristen itu cuma janji. Yang penting janji, 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 doktrin, dogma, doktrin, dogma, doktrin, dogma, doktrin, dogma, doktrin, dogma, doktrin. Itu aja. Nggak ada doktrin, doktrin. Yang penting jangan tunduk kepada Tuhan. Itu intinya di Kristen. EGP mau apapun itu, yang penting jangan tunduk kepada Pencipta. Mimpi masuk surga hanya dengan menyembah orang yang keluar dari kubur. Masuk surga, masuk akal aja kagak. Kalau dibandingkan kita mengikut Yesus dan mengikut Muhammad, bro. Mengikut Muhammad, bro, lebih baik mengikut Yesus karena mengikut Yesus jelas dia ke surga. Mengikut Muhammad apaan? Oke, kita bahas itu ya. Sekarang kalau kau mati kau kemana? Oke. Kau mati kau ikut Nabi Muhammad, sungguh. Kalau kau mati kau ikut Nabi Muhammad atau kau ikut Yesus? Ikut Tuhan Yesus. Kau terangkat juga? Karena orang mati yang percaya di Tuhan itu tempatnya Firdaus. Mimpi. Tuhan Yesus. Akulah kata Tuhan Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun dia mati. Mimpi. Buktinya kalian membusuk di kubur, bukan terangkat ke surga. Itu mah namanya juga daging. Daging itu memang daging. karena darah dan daging itu. Masalah generasi inilah Kristen itu selalu jadi lawakan, selalu jadi alat lelucon untuk menghibur baik siang maupun malam. Itulah kalian. Ditanya mana kau ikut Nabi Muhammad atau ikut Yesus? Ikut Yesus. Yesus terangkat ke langit, kalian terangkat juga, tapi bukan daging. Salah, maaf. Orang semua apa? Ini Junaidi, kita menerangkan darah dan daging itu tidak termasuk bagian dalam kerajaan surga. Jadi kamu naik darah nanti. Dan daging itu. Jadi kamu naik nanti di atas tengkorak. Nggak ada dagingnya, tengkorak aja. Tengkorak mau naik ke atas. Itu manusia rohani. Manusia rohani. Jadi dagingmu nggak naik ke surga nanti? Nggak ikut, daging itu nggak ikut. Serius itu? Iya, daging nggak ada ikut ke surga. Karena apa? Karena kita menerangkan bahwa daging itu terbuat dari debu tanah. Dari debu tanah kembali ke tanah. Makanya tubuh kemuliaan yang diangkat ke surga. Jadi nanti di surga kamu ngapain kalau nggak ada tubuhmu? Ngapain? Di surgamu ngapain? Tubuh kemuliaan itu berbentuk kemuliaan? Seperti ini. Katanya dagingnya nggak ikut. Daging ini bro, agama tahayul. Dia busuk. Tahayul. Apa tahayul? Agamamu tahayul. Bagaimana kamu naik surga tanpa daging lu tuh gimana? Apamu yang ke surga? Apamu? Nah, jadi yang di bawah ini haji saksi ya. Kata Bang Juma, kalau naik ke surga ini sama daging-dagingnya naik ke surga. Terus yang di kuburan yang membusuk itu Pencipta langit dan bumi Maha Kuasa membangkitkan kembali. Baca kitabnya Yahudi, Yehezkiel 37. Semua daging-daging akan dibangkitkan kembali. Tidak ada daging-daging yang dibangkitkan kembali, tidak ada. Yehezkiel 37. Di dalam Tuhan Yesus Kristus ketika dia datang kembali, yang hidup akan dirubah ya menjadi tubuh kemuliaan. Maksudnya tubuh kemuliaan itu apa? Tubuh kemuliaan itu ya tubuh yang tidak mengandung daging ini, yang artinya bisa kau di surga berbentuk apa? Kau di surga
berbentuk tubuh ini tapi bukan Maksudnya, dengan daging. maksudnya tubuh ini tapi bukan daging itu maksudnya apa? Lu plastik? Lu pernah lihat, kalau lu pernah lihat malaikat, atau misalnya engkau bayangkan bisa pernah lihat malaikat nggak? Tubuh Pernah kemuliaan lihat itu malaikat? maksudnya tengkorak. Kamu tengkorak nanti di sana. Astaga Tuhan Yesus. Kan nggak Kau ada pernah daging. lihat malaikat? Bu, kau pernah melihat tubuh malaikat nggak yang turun yang ngomong sama Maria? Apa melihat Itu malaikat nggak- turun? nggak. Astaga, yang ngomong sama Maria, yang ngomong Agama sama Yusuf. tahayul. Agama tahayul. Saya tanya nanti kau di surgamu itu kau apa? Berbentuk apa kau di sana? Ketika ketika Maria Magdalena ke kubur Yesus, ketika sampai ke kubur Yesus, malaikat 2 orang duduk. Itu bukan daging tapi tubuh kemuliaan, berbentuk tubuh juga. Bagaimana berbentuk bisa secara Maria? roh. Bagaimana Maria bisa melihatnya kalau bukan daging? Astaga. Agama tahayul. Jumaide. Tengoklah ini agama warisan penjajah itu, coba naik ke surga tidak daging katanya, tidak ada darah, tidak ada daging. Jadi kau tulang tengkorak di sana, tengkorak. Lalu apa kalau bukan tengkorak? Ke surga bawa daging, bawa darah, itu bodoh namanya. Nah, sekarang Kebodohan. kamu bentuk apa di sana? Kau pernah lihat malaikat dengan tubuh kemuliaan? Enggak pernah saya lihat malaikat, enggak ada. Jangan kau ngibul. Kau berbentuk apa di surga? Kau berbentuk apa? Berbentuk tubuh, tapi dengan tubuh kemuliaan. Yang tidak, tubuh kemuliaan itu artinya tidak mengandung daging. Aduh, tubuh itu maksudnya apa? Tubuh itu apa? Aduh Tuhan Yesus. Aduh, gimana tubuh? Maksudnya tubuh tapi nggak daging itu maksudnya apa? Nampak seperti kita, berbentuk Bagaimana tubuh. mau nampak? Bagaimana mau nampak? Terlalu Apa yang bisa. Bagaimana kau bisa melihat kalau biji matamu sudah nggak ada? Itu namanya tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan dirubah. Atau cuman mata doang yang terbang gitu begini, yang bisa melihat gitu. Agama tahayul. Gini. Bentar dulu. Jumaide. Agama apa ini? Agama apa ini? Oh, Jumaide. Kamu di surgamu nggak ada daging. Iya. Lalu kau berbentuk Jadi gini, apa? Jadi kau Jumaide. berbentuk apa? Berbentuk apa di sana kalau kau nggak ada daging? Kau berbentuk apa di sana? Berbentuk apa Namanya nggak ada daging? tubuh rohani. Bagaimana disebut tubuh kalau nggak ada daging? Astaga. Kau tubuh berarti kau berbentuk roh di sana. Kau berbentuk roh. Iya, tubuh kemuliaan itu berbentuk roh. Iya, berarti kamu Makanya cuma bagian roh di situ, rohani. di sana di surgamu. Makanya Berarti saya kamu gambarkan, cuma saya berbentuk kasih roh. analogi. Tunggu dulu. Kasih saya Tunggu. kasih Di saya surgamu kau hanya roh. Di surgamu kamu hanya roh di surga. Makanya Tuhan Yesus berkata, engkau seperti malaikat di surga. Tidak ada lagi pencabulan, tidak lagi perjinahan. Ntar dulu, tidak lagi perjinahan, tidak lagi percabulan, tidak ada lagi nafsu Yang lagi. saya tanya, di surga kau itu, di surga kau itu berbentuk nggak ada apa? lagi, itu bawaan kuasa daging. Di surgamu itu kau ngapain? Kalau Alkitab mengatakan itu memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Bagaimana kau memuji kalau tidak ada daging? Bagaimana kau memuji tanpa daging? Aduh, seperti malaikat itu mereka bisa memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dengan tubuh kemuliaannya. Masalah generasi. Masalah. Jadi tidak ada di surga itu kawin mengawinkan, nggak ada, nggak seperti surganya Muslim. Mana dalilnya Nggak tidak ada kawin mawin di surga? Mana dalilnya? Tunjukkan dalilnya. Tidak ada. Mana dalilnya kalau di surga nggak ada kawin mawin?
Tidak ada. Mana Tidak dalil? ada kawin-kawinkan. Tidak Dalil, ada. dalil, kasih dalil. Jangan kau kayak Paulus ngarang bebas. Mana dalilnya? Dalil. Dalil. Bebas gitu. Ya mana dalilnya? Ayo cari di Google. Dalilnya di surga nggak ada kawin-mawin. Ayo. Iya memang tidak ada. Dalil, saya butuh dalil. Agak rambang lu. Makanya Terus deh. di mana ayatnya? Di mana ada ayatnya daging, darah termasuk di surga? Di mana? Orang pada busuk semua di situ. Kamu baca, kamu baca pernyataan. Dengar. Kamu baca pernyataan Yesus sendiri bahwa akan banyak orang dari timur dan barat akan duduk semeja dengan Abraham makan dan minum. Iya itu tubuh kemuliaan, tolong. Bagaimana Tubuh caranya makan? Makan apa? Iya, makan apa? Makan apa yang dimaksud makan apa? Makan apa? Ya makanan yang Apa? makanan yang bisa dikonsumsi oleh tubuh rohani. Maksudmu duren rohani gitu? Es jus rohani. Apa? Bukan apa? Ini kan contoh ketika Yesus bangkit dari antara orang mati dengan memakai tubuh kemuliaan, dia bisa memakan ikan asin. Contohnya misalnya ikan. Yang dimakan ikan asin beneran atau ikan rohani? Ikan beneran. Nah, bisa dimakan oleh bagaimana caranya roh makan ikan beneran? Terlalu bisa untuk memakan sesuatu. Contoh waktu Adam dan Hawa, contoh Adam dan Hawa. Untuk waktu Adam dan Hawa, dia bisa makan sesuatu. Agak hancur agamamu, hancur agamamu, irasional. Bagaimana Yesus makan ikan kalau nggak ada gigi? Hah? Bagaimana Makanya Yesus mengunyah kalau nggak ada gigi? Tubuh kemuliaan makan ikan asin beneran, gimana caranya? Berarti tubuh kemuliaan yang dimaksud adalah tubuh yang tidak ada dosa, tetapi tetap tubuh manusia. Itu maksudnya tubuh kemuliaan. Masa kau ke surga cuman tulang doang? Mama, aku cuman tulang. Bukan itu, kita juga menyampaikan bukan tulang saja, tapi semua perlengkapan itu yang tidak memakai daging. Loh, tubuh katanya yang itu di surga tidak ada daging dan darah. Berarti tulang ada. Nggak ada di surga itu orang darah tinggi. Iya, nggak ada darah, tidak ada darah dan tidak ada tulang, tidak ada darah dan tidak ada daging. Berarti manusia bangkit tengkorak. Bukan itu, dia namanya tubuh kemuliaan, tubuh yang tidak termasuk daging ini seperti malaikat, tuh loh. Aduh. Manusia dibangkitkan, tubuh kemuliaan. Bangkit manusia, yang disebut manusia itu jasad dan roh, itu manusia. Ketika Anda mengatakan jasadnya yaitu daging dan darah tidak ada di surga, berarti yang naik ke surga kalian itu cuma tengkorak doang, tulang. Makanya pikiranmu itu tolol, pikiranmu. Gak bisa. Orang saat ini bisa ini. Jadi menurut kesimpulannya, pernyataan saudara, di surga Kristen ada rambutnya, ada alisnya, ada bulu mata, ada kumis, ada jenggot, ada bulu betis, tapi daging nggak ada, cuman tulang doang. Itulah penampakan orang-orang di surganya Kristen. Takut. Aku tidak menyampaikan bahwa tidak ada bentuk, bukan berarti tidak ada bentuk, bukan. Loh, tapi daging yang kita yang pakai ini. Katanya daging yang kita pakai ini tidak termasuk bagian dalam kerajaan surga, tapi kita bisa dipakai untuk tubuh kemuliaan seperti malaikat itu. Jadi yang masuk neraka, bukan tubuhmu ini, tubuh lain.
tubuh rohani, roh, bagian roh. Jadi jasad yang melakukan dosa di bumi ini nggak dapat hukuman. Itu makanya ada banyak gini, bro. Ketika disiksa, roh Aku kita mau disiksa, melukis, jiwa kita. Kita ini ketika roh ini, roh terangkat, jiwa kita itu, rasa kita itu masih terbawa dalam roh. Kalau daging ini dikubur, kita tidak terasa lagi. Daging itu dikubur, kita tidak terikut terkubur. Rohani kita, jiwa kita, kerasa kita ini masih terangkat dengan roh, dengan tubuh roh kita. Makanya orang yang meninggal itu sekalipun dicancang-cancang mau diapain, dia tidak akan merasa sakit. Kenapa? Karena tubuhnya, jiwanya, rasanya itu terbawa dengan rohnya itu. Bagaimana dia bisa merasa daging sudah ada? Sabar, Tuhan Yesus. Bagaimana? Ya, kalau masuk neraka, tubuhnya nggak masuk. Tubuhmu yang ini nggak masuk neraka. Tubuhmu yang bermaksiat ini nggak disiksa gitu. Tubuhmu yang bermaksiat itu disiksa, yaitu kamu jiwa, tubuh dan roh ini terangkat. Maksudnya terangkat nih. Yang bisa nggak? Bisa nggak jiwa? Dengar, bisa nggak jiwa melakukan dosa tanpa tubuh? Bisa, dalam pikiran kita bisa berzina, bisa mahayat, bisa. Parah. Makanya ketika makanya ada rumah sakit jiwa, bro. Makanya ada rumah sakit bro. Parah banget. Jumaide. Parah banget, ini agama apa ini? Parah. Bro. Agamamu hanya memang Makanya, cocok untuk orang stres. Yesus mengatakan, Yohanes 5 nomor 29, manusia akan dibangkitkan dari kubur. Yang disebut manusia apa? Roh saja atau jasad saja? Roh, jiwa, tubuh, kemuliaan itu kita. pintar. Nah, sekarang ketika manusia dibangkitkan dari kubur untuk mendapatkan upah, apanya saja yang bangkit? Aduh, sudah berulang-ulang saya katakan. Apanya saja yang bangkit? Kalau cuman rohnya yang bangkit, maka itu hantu, bukan manusia. Kalau dia cuman dagingnya tok, tidak ada roh, maka itu vampir. Itu adalah zombie. Orang bangkit seluruh tubuhnya, jasad, ruhnya bangkit semuanya untuk menerima upah perbuatan di bumi. Agamamu salah konsep ketika agamamu mengatakan darah dan daging tidak menempati tempat di surga. Itu ajaran Paulus. Sekarang kalau tidak ada darah dan daging, apakah itu manusia? Makanya kamu jangan tolol. Jangan tolol. Saya ulang, kalau tidak ada darah dan daging, kalau tidak ada darah dan daging, engkau pernah lihat malaikat bentuk tubuh? Yang dibangkitkan bukan malaikat, yang dibangkitkan manusia. Kutanya dulu, yang bangkit dari kubur manusia atau malaikat? Jangan tolol, jangan tolol. Saya ulang, yang bangkit dari kubur malaikat atau manusia? Manusia. Yang dibangkitkan Tuhan, tapi dengan tubuh kemuliaan. Tubuh ini bisa disiksa, nggak ada tubuh bisa juga masuk surga. Sekarang saya tanya, kalau orang yang banyak dosanya bangkit, apakah bangkit dengan kemuliaan? Apakah tubuh kemuliaan yang bangkit ketika pendosa yang bangkit dari kubur? Dia tetap bangkit, tapi untuk dihakimi. Dengan tubuh apa? Dengan tubuh apa dia bangkit? Dengan tubuh kemuliaan itu. Berarti mulia juga tubuhnya. Berarti tubuhnya juga mulia. Tubuh mulianya juga. Itu. Kok jadi roh? Kenapa nggak bilang mulia? Kenapa nggak bilang mulia? Karena kemuliaan itu artinya yang dirubah. Yang dirubah Tuhan, dirubah, yang tidak matamu termasuk suwe. daging ini. Apa pula dirubah? Nggak ada dirubah. Yang bangkit dari kubur, tubuh yang kau pakai bermaksiat inilah yang akan bangkit mempertanggungjawabkan perbuatannya ketika hidup. Itu ajaran Yesus. Ajaran Yesus. Yohanes 5 nomor 29. Baca. Enggak ada daging dan darah. Baca.
baca. Gak Baca ada. Yehezkiel 37. Makanya kau jangan oten. Jangan kau oten. Makanya Jangan kau kolot. jadi oten. Jangan kau jadi oten. Berani ku baca Jangan Yehezkiel jadi kolot, 37? kolot. Ku tanya dulu. Tubuh Berani ku kamu- baca Yehezkiel? Tubuh kemuliaan aja nggak. Tubuh kemuliaan Berani, aja nggak ngerti. berani kau baca Yehezkiel 37? Berani kau baca? Berani kau baca sekarang? Kau permalukan dirimu sendiri nih di depan ribuan manusia. Baca, 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 baca. Baca Yehezkiel 37, keras-keras, kencangin bacanya. Jangan kau tidak kencang membacanya. Silakan. Saya ingin dengar. Silakan. Oke. Silakan. Baca. Kau yang baca, jangan saya. Nanti kau bilang lagi saya manipulasi kitabnya Yahudi. Ini kitab Yahudi. Enggak. Silakan. Gak baca aja ayat itu, nggak apa-apa. Baca kitabnya Santai Yahudi, aja. baca. Kamu yang baca. Aku ingin dengar. Aku tugasku hari ini menertawakanmu. Sekarang kau yang baca. Hibur aku, cepat. Aku tes dulu cara ketawaku ya. sendiri. Aku tahu itu. Enggak usah, Baca seram kali kalau itu. Jumaidi baca. Seram juga. Ayo baca, ayo. Aku mau persiapan untuk tertawa, silakan. Baca. Lele. Baca aja, baca. Nggak apa-apa. Baca. Kau yang baca, kok aku pula yang baca. Aku ngajarin, aku juga yang baca. Baca cepat, aku siap-siap mau ketawa nih. 7.000 manusia ingin menertawakan kamu, cepat. Santai aja bang. Santai aja Keluar. Juma. Makanya diskusi itu pakai ilmu, jangan pakai nafsu, jangan emosi, jangan kebencian. Gak ada. Pakai Kita ilmu. emosi. Pakai ilmu, Kita orang pakai diskusi itu pakai ilmu. Ya udah, kau baca Yehezkiel, cepat. Telan liur, pahit liurnya dia. Engkau udah mulai ungu. Ku bilang, carikan seorang Kristen yang berilmu, hadapi saya, jangan kebencian. Silakan. Wah, saya nggak ada pernah benci sama orang, nggak ada pernah benci. Kalau kau tidak Ngapain benci, kau akan menyebut namaku dengan baik-baik. Oh, naik. Sumaida itu sudah meluapkan kebencianmu, dan itu kemenangan bagi saya. Namamu memang Namamu memang Jumaidi. Emang saya ngarang ya? Udah, aku baca. Emang Udah. pernah saya ngarang nggak? Udah, Namamu kau memang baca. Jumaidi, mau dibilang Udah, apa? kau baca, cepat, baca. Gak Satu, pernah ngarang aku. baca. Ngapain benci sama orang? Gak ada untungnya benci sama manusia. Baca cepat bang, baca. Punya aku nggak bisa. Ini aku mau download Alkitab tapi nggak bisa bener nih. Nah, nggak tahu. Kenapa nih? Aduh, parah. Ya udah, nanti kau belajar dulu baru naik sini lagi ya. Belajar lagi. Nggak bisa Jumaidi. Iya. Saya maklumi. Nanti kalau kau sudah belajar, PR-mu baca Yehezkiel 37. Habis itu kau naik ke sini, kau minta maaf, kau cium saya punya kaki ya. Maaf suhu. Saya lebih memilih bangkit dari kubur lengkap dengan jasad wa daraba lana mathalan wa nafiya halqah daripada saya bangkit dengan tulang saja lengkap rambut. Masalah generasi hancur sudah hancur. Bangkit tanpa daging dan darah, cuman tulang doang dengan rambut dan alis. Hidup. Aduh, garambang. Aduh, ajaran apalah ini, garambang sekali, bah. Masih mau ku datang besok. Ayo teman-teman non-muslim, semangat. Belajar kita, belajar. Anggap saja candaan saya itu berkah buat kalian, suntik vitamin otak untuk kalian. Semangat siang. Buka kamera. Salah ini di mana nih? Ini Bang Zuma ya. Waduh, lagi di kamar mandi, Bang. Ntar dulu ya. Iya. Belum bisa buka kamera, masih di kamar mandi. Katolik, Bang, Katolik ya, Protestan ya? Saya Protestan. Katolik.
Katolik dia bang, diturunin. Yang dibawa moderator tahan emosi, tahan. Biarkan dulu bicara. Beliau itu tadi Katolik. Kenapa bang? Halo, semangat sore. Semangat pagi. Buka kameranya abang, silakan. Islam bang, Islam. Halo bang, musik yang di belakang, musiknya bisa dikecilin sedikit abang. Aduh om, izin kakak Suma itu lagi masa sabar, nanti saya keluar. Tapi bisa boleh. om, izin sebentar aja. Iya. Ya, boleh. Suma. Katolik Protestan abangku ini. Protestan. Oke bang, oke. Lanjut ya. Ya. Yang sesuai ini kan Bang Suma bikin judulnya Yesus bangkit buat apa? Iya. Izin, itu kan sesuai pemahaman saya toh. Tapi pemahaman bukan menurut saya, menurut Alkitab yang pernah saya baca tapi tidak hafal. Iya. Itu dia ingin dia tunjukkan kalau mengalahkan kuasa maut. Gitu. Cuman pamer itu doang nggak bang? Cuma mau pamer kalau dia keluar Tidak. dari kubur. Memang Lalu buat apa dia melakukan dia aksi-aksi sekaligus sekaligus dia ingin jadi penjuru om, penjuru. Maksudnya? Dia ingin penjuru seperti misalnya, ya maksudnya Kan kalau iya kan dia sebelum penyaliban kan dia sudah juru selamat. Sebelum penyaliban kan dia sudah juru selamat dan dia menyelamatkan manusia dengan cara mengajak manusia mengakui dan mengimani dia sebagai utusan Tuhan, Rasulullah. Betul, itu udah cukup sesuai dengan misinya. Dia hanya rasul. Ini kok ada agak lain ini. Keluar dari kubur itu buat apa gaya-gayaan kayak begitu? Biar keren apa? Biar dianggap maco atau gimana? tidak, karena Tuhan Yesus ini pernah bilang juga sama murid-muridnya, nanti dia akan bangkit dari antara orang mati. Pada hari yang ketiga dia akan bangkit dari antara orang mati. Jadi dia sesuai dia punya perkataan pada dia punya murid-muridnya. Lalu itu dia tepat, betul. Dia tidak pernah mengatakan aku akan bangkit abangku. Nggak pernah itu, nggak ada di Bible itu. Bukan aku om, dia bang, bukan aku tapi anak manusia atau dia dia. Kan gitu. Ya. Dia akan bangkit, dia dibunuh dan pada hari ketiga dia akan bangkit. Kan gitu. Nah, dia di situ apakah cuman Yesus atau bisa orang lain? Kalau dia itu cuma untuk satu orang. Nah, kalau dia itu untuk dirinya atau untuk orang lain? Iya, itu yang dia maksudkan untuk dia, berarti sesuai dia punya perkataan yang bisa kalau dia harusnya kan mengatakan aku akan bangkit pada hari ketiga. Tapi di situ anak manusia om. Anak manusia kan bukan cuma dia, katanya dia anak Elohim. Mana yang betul? Dia kalau setiap dia bicara tentang kebangkitannya itu selalu dia bilang anak manusia akan bangkit dari antara orang mati. Berarti anak manusia bangkit, berarti yang Anda sembah anak manusia kan? Dia itu bukan manusia kayak manusia kita. Enggak. Itu anak dia Allah. bilang anak manusia. Anak manusia akan bangkit katanya. Berarti yang bangkit anak manusia, berarti kalian menyembah anak orang. Tidak. Lalu? Kita menyembah anak Allah. Loh, tadi katanya bangkit anak manusia. Ya mana yang betul?
itu sesuai Tuhan Yesus dia sendiri. Iya, berarti yang kalian sembah anak manusia kan? Nah, itu tidak bisa bilang anak manusia karena itu di kita Kristen anggap dia itu anak Allah. Karena berarti anak orang dianggap anak Tuhan kan begitu? Kalian yang menganggapnya, betul? Tidak, bukan begitu. Salah. Jadi bagaimana? Di mana Yesus mengatakan aku anak Allah? Di mana Yesus mengatakan itu? Tidak, kalau Tuhan Yesus pernah bilang, aku dan Bapa adalah satu. Kalau itu ada, pernah itu saya hafal. Kalau aku dan Bapa adalah satu, aku dan Bapa dan juga muridku satu, berarti muridnya juga Tuhan dong. Tidak. Itu salah. Muridnya juga satu, Bang. Aku dan muridku satu. Aku Bapa, muridku adalah satu, supaya kita menjadi satu katanya. Berarti dia Bapa dan murid bertiga, mereka satu. Berarti murid juga Tuhan. Kalau itu kecuali dia bilang aku dan kita. Kalau bahasa Papua, kita dan Bapa adalah satu. Kecuali begitu boleh, tapi ini dia bilang aku. Jadi dia sendiri. Coba baca Yohanes 17 nomor 21. Coba. Dibaca dulu, Bang, biar kita belajar sama-sama. Yang di bawah juga silakan baca. Biar jadi saksi kita kan. Yohanes 20:1. Iya. Yohanes 17 nomor 21. Ya, 17:21. Oke, 21. Ya. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Dia yang mengutus aku. Kita di situ murid juga masuk jadi satu dengan Bapa. Ini tidak begitu. Oh, beda lagi, berubah lagi. Izin sebentar Bang, 3 menit kau. Oke, silakan. Teman kita mau berdoa dulu, teman-teman. Kita hargai beliau mau renungan suci. Iya. Ya, oke, masuk. Gimana? Jadi saya kan belum hafal baik, tapi kalau saya baca ini nih
dia bukan seperti ini bang. Dia nih Tuhan Yesus ini minta berdoa padanya. Dia bilang, mereka bukan sama seperti aku. Jadi Tuhan Yesus minta tolong sama Bapa lah agar tidak samakan dengan dia. Jadi semua izin Bang Suma, kalau semua kita tidak bisa petik satu ayat saja baru kita tidak bisa pastikan itu di situ, karena itu ada sambungannya. Kalau sambungan kita baca dari awal sampai akhir itu ada tujuannya. Jadi bukan untuk dia ini Tuhan Yesus ini dia mohon kepada Bapaknya untuk tidak samakan dengan dia. Justru dia minta disamakan agar mereka juga di dalam kita. Bahkan kalau Anda baca nomor 22-nya, apa dikatakan Yesus? Aku memberikan kemuliaan kepada mereka, yaitu kemuliaan yang kau berikan kepada aku. Berarti kemuliaan yang dimiliki oleh Yesus sebelum dunia ada, itu juga diberikan kepada muridnya. Baca nomor 22-nya. Tapi jadi kalau Yesus, aku dan Bapa satu adalah Tuhan, maka mutlak murid-muridnya juga adalah Tuhan. Mutlak kita. Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Nomor 22-nya. Nomor 23-nya jelas sekali dia juga menjadi satu sempurna seperti muridnya Bapa dan dia. Malah semakin kita membaca semakin kuat bahwasanya ketika saudara Kristen mengusung konsep Yesus dan Bapa satu, artinya Yesus adalah Bapa itu sendiri, maka murid-murid juga adalah Bapa itu sendiri. Inilah kesalahan fatal yang dilakukan oleh saudara kami Kristen, mentafsirkan ucapan-ucapan Yesus lalu mengarahkan Yesus itu Bapa tanpa mereka memahami konteks. Kenapa? Karena saudara Kristen hanya mendengarkan dogma dan doktrin di gereja. Mereka tidak pernah mendalami Bible. Berbeda dengan kami orang Islam. Apologet Islam itu penasaran dengan keanehan-keanehan yang dianut oleh saudara kami Kristen. Maka kami mengurai keanehan itu. Ternyata mereka nggak paham Bible. Mereka hanya didoktrin dan didogma konsep secara tradisi turun-temurun dari Kristen mula-mula. Begitu abang. Oh, bukan begitu. Kalau tadi abang bilang Tuhan Yesus, kita samakan dengan dia kita Bapa. Kita tidak bisa panggil Bapa tadi dalam pembicaraan tadi. Jadi itu beda. Tuhan Yesus sama dia punya Bapa di sorga itu beda. Bukan beda, tapi satu, tapi konsepnya bukan kayak tadi Bang cuma bilang. Iya. Satu dalam arti kata apa ini, Bang? Itu kan Tritunggal loh. Tritunggal, Bang. Kan? Nah, itu sudah tidak satu itu. Maksudnya, itu sudah tidak satu kalau sudah Tritunggal. Itu tiga dianggap satu. Iya, tiga dianggap satu memang. Itu yang betul. Jadi orang Kristen memiliki tiga pribadi entitas yang masing-masing berdiri pada kondisi masing-masing dan dianggap satu. Betul ya? Tapi makasih Bang Cikot. Bang Suma jangan meluruskan untuk saya jadi kayak jembatan untuk belok, tidak. Tapi ini kan enggak. Saya malah meluruskan yang belok Anda. Tidak. Maksudnya, Yesus ini tanpa ego, ada ego. Ya, Yesus mau dikenal sebagai Tuhan atau mau dikenal sebagai utusan Tuhan? Menurut Yesus sebagai anak Allah. Nah, itu kan bengkok. Anda yang bengkokkan kan? Anda yang membengkokkan. Pertanyaan. Yesus mau dikenal sesuai akan jawaban. Yesus mau dikenal sebagai utusan Tuhan
atau sebagai Tuhan itu sendiri? Itu dua-duanya. Bagaimana? Bagaimana bisa dua-duanya? Ini adalah HP dan ini juga adalah pisang. Gimana ceritanya? Kalau itu kan Tuhan Yesus itu dalam Alkitab itu ada, tapi saya tidak hafal itu ayat berapa di mana. Tapi itu firman yang jadi manusia. Firman ini kan punya sang Bapa. Nah, dia punya firman yang telah jadi manusia begitu. Iya, segala sesuatunya ini adalah firman jadi yang bukan menjadi segala sesuatu. Iya. Tapi yang jadikan sesuatu itu dia Bapa jadikan manusia. Termasuk menjadikan Yesus. Itu firman sendiri. Oh iya, firman sendiri yang menjadi manusia ya sama. Semua alam semesta ini itu adalah berasal dari firman itu sendiri yang menjadi segala sesuatu itu. Segala sesuatu di muka bumi ini pada mulanya firman. Pada mulanya firman yang keluar dari Tuhan. Segala-galanya. Jadi Yesus dan makhluk lainnya itu sama. Gak ada bedanya. Tidak, tapi di situ ada firman yang telah menjadi manusia. Jadi iya, firman yang telah menjadi matahari. Memang firman yang telah menjadi langit. Itu bukan banyak firman Om. Itu kekuatannya. Firman itu macam tombak. Macam begini Om, Bang Suma. Misalnya saya punya contoh, jangan ambil ambil yang tidak. Nah, jadi saya punya tombak, cangkul aja. Cangkul kan saya pegang. Jadi pakai cangkul baru bisa bikin kebun. Kalau tanpa cangkul tidak bisa. Jadi tidak bisa samakan dengan kebun berapa beda yang jadi. Ini maksudnya berapa beda yang jadi. Ini Bang Suma maksudnya ini macam berapa beda yang jadi. Kalau Bang Suma bilang firman jadi matahari, firman jadi ini. Bukan begitu maksudnya. Bukan begitu. Jadi yang tadi kalau Anda mencangkul, yang menjadi Yesus apa? Diibaratkan Anda adalah Tuhan yang sedang mencangkul. Nah, yang menjadi Yesus apa di situ? Cangkulnya. Yang tidak terlihat. Yang menjadi Yesus, maksud saya gini Bang, yang menjadi Yesus cangkulnya atau Andanya? Anda mencangkul. Nah, yang Anda ingin menanam jagung, mencangkul Anda menanam jagung. Yang menjadi jagung di situ apa? Cangkul atau Anda? Yang saya maksudkan kan yang menjadi jagung apa? Cangkul menjadi jagung. Cangkul jadi jagung. Bukan itu. Kan itu beda. Anda beda. yang jadi jagung. Jagung itu dia punya beda. Begini. Tidak. Ini macam misalnya sangkurlah. Kayak sangkur lagi. Itu firman tidak kelihatan, tapi Allah kasih kelihatan. Ya, cangkul itu anggap saja firman ini, firman Allah. Jadi kita itu punya cangkul baru bisa kerja toh. Sekarang sedangkan yang ini kan yang saya maksud ini kan Tuhan Allah itu dia punya alat. Alat itu yang jadi membuat kebun begitu. Ya, yang jadi tanaman itu apa di antara tadi? Orang, sangkur, atau pedang atau cangkul yang menjadi tanaman? Yang menjadi tanaman itu beda, lain lagi, bukan ini cangkul itu untuk kerja. Beda. Kerjakan kebun itu. Kan berarti yang menjadi daging, berarti yang menjadi daging Yesus beda. Tidak. Saya tadi bilang ini contoh, bukan ini, bukan ambil betulan, tidak. Contoh,
Iya, itu contoh analogi Anda bukan begitu. Allah firman dan Menanam. Anda menanam segala macam tanaman dengan menggunakan cangkul. Oke. Nah ternyata cangkul Anda nggak bisa jadi tanaman, Anda pun nggak bisa jadi tanaman. Berarti yang menjadi tanaman ini adalah bibit yang sudah ada kan? tidak. Apa Tidak, bibit tidak. yang sudah ada itu? Itu segera itu Apa bibit yang sudah ada itu itu? sekedar itu sek- Telur yang sudah ada Tidak, dalam itu rahim sekedar- Maria itulah yang dibuahi. tidak itu sekedar iya contoh tadi. Jadi bukan betul-betul ya, itu bukan berarti saya maksud ini cangkul berarti seperti itu, tidak. Itu macam kekuatan Allah, yang itu kekuatan Allah. Jadi kalau tanpa kekuatan itu Allah itu memang segala bisa ya, tapi di situ Allah itu macam pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi itu pakai firman. Jadi macam dia punya sesuatu yang bermanfaat untuk kerjakan begitu. Oke lah, saya kasih Jadi, analogi ya bang ya. firman Tunggu, itu- tunggu. Saya kasih analogi ini. Ini bapak. Saya bapak. Saya mau menjadikan Yesus. Ya, Nah, ini gimana saya jadi Yesus? Gimana ceritanya? Saya turun ke bumi untuk menjadi Yesus atau gimana nih? Saya bapak mau jadi Tidak. anak. ya. Caranya gimana? Saya masuk Tidak, ke jadi dalam rahimnya ini kan, Maria. Begitu atau gimana? Itu firman yang Tuhan Allah Iya. kan tidak bisa lihat, kita lihat. Iya, yang keluar Jadi dari saya, yang keluar dari saya untuk menjadi nasi atau menjadi piring apa? Itu macam kekuatannya, Om. Nah, Bang Suma, kekuatannya maksudnya jadilah Yesus. Itu kan Allah dikirim, ya Tuhan Yesus lah, Ibu Maria toh. Apakah Jadi Bapak firman yang turun dulunya ke rahim firman. Maria? Dulunya firman. Dulu Firman firman. Ya. Maksudnya apa itu? Firman keluar dari Bapa. Sebelum jadi anak manusia, dia firman. Dia sebelum jadi manusia firman. Iya, firman itu maksudnya apa? Firman itu maksudnya Ya, apa? pemahaman saya. Anak. Firman anak. Anak, Om. Abang bingung nggak? Iya. Oh, sudahlah kalau bingung. Di mana? Di mana? Saya tidak bingung, Bang Suma. Tidak bingung. Jadi, ya itu anak Allah ya. Tuhan Yesus itu anak Allah. Dia sebelumnya kan firman, tapi itu ada ayat firman yang telah jadi manusia. Itu saja. Oke. Baik Bang, baik. Makasih banyak ilmunya. Anda luar biasa hari ini. Berarti benaran toh. Nanti kalau saya sudah turun, biasanya kalau sudah turun itu nanti setelah dikasih turun nanti banyak momen atau kalah. Berarti sekarang ini Om akui kalau firman itu anak Allah. Bang Zuma. Firman itu bukan anak Tuhan. Firman itu ucapan Tuhan, bukan anak Tuhan. Firman itu Karena perkataan. sudah jadi manusia. Iya, perkataan Tuhan yang menjadi manusia. Perkataannya apa? Aku ingin Maria melahirkan seorang manusia bernama Yesus. Itu perkataannya yang menjadi manusia. Iya, perkataan. Tapi bukan hanya sekedar perkataan. Itu kan kita dibarengi dengan mujizat. Setelah dia jadi manusia, Tuhan memberikan dia mujizat. Ya, dah gitu aja. Bukan Tuhan dia. Jadi tidak Om, kalau kita tidak bisa bilang bukan Tuhan. Bagaimana bisa Tuhan dia adalah manusia? Karena tidak bisa, karena saya tidak bisa mewakili Kristen besar ini.
Iya. Jadi, ya. Yesus itu Tuhan hanya untuk sekelompok manusia memang, bukan untuk seluruh alam semesta. Untuk itulah dia bangkit. Tujuannya dia bangkit untuk agar manusia menuhankan dirinya. Itu tujuannya dia bangkit. Supaya dia menjadi Tuhan bagi orang-orang Farisi dan pengikutnya. Tujuan dia keluar dari kubur untuk menjadi Tuhan bagi orang-orang Farisi dan pengikut-pengikut Farisi. Itu tujuannya dia bangkit. Iya. Oke, Abang, sepakat kita ya. Wes. Tapi iya kan judulnya kan Yesus bangkit buat apa? Jadi tujuannya itu dia mengalahkan maut, itu saja. Iya, mengalahkan maut, menjadikan orang-orang Farisi menjadi hambanya, gitu, menjadi Tuhan bagi hamba-hambanya orang-orang Farisi dan pengikutnya. Itu bukan macam apa ya? Dia memang tetap ada bapaknya, bukan sendiri dia. Iya, memang Kristen Tuhannya ada 3. Kita akui kok itu. Tidak tidak Bang, bukan 3. Tadi katanya tidak sendiri. Kalau ikut murid-muridnya 12 atau 11 ikut juga menjadi Tuhan, ya banyak lah, enggak 3 berarti berapa itu? 3 tanggal 11 berarti 14. Ini sudah yang memperpanjang terus ini, tidak bisa menerima penjelasan itu. Memang begitu karena Allah, Anak dan Roh Kudus. Jadi kita tidak bisa bilang orang Kristen Tuhannya 3, tidak bisa. Kan 3, Bapa, Anak, Roh Kudus 3 Bang. Nah itu tidak. Bukan begitu, satu, tapi kekuatannya. Yang mana yang satu ini? Yang mana yang satu ini? Yang mana yang satu? Itu Bapa. Yesus. Bapa berarti 2 tidak. Sorry, 2 tidak berarti. Bapa aja. Tidak. 2. Bapa 1, Anak. Bapa 1. Roh Kudus. Firman. Anak, Roh Kudus 3 berarti. Firman. Ini Firman. Ini 1. Ya, Firman. 1 kalau begini dia 1. Ini 1. Iya, itu kan Tritunggal. Kalau Kristen bilang itu Tritunggal. Jadi, jadi ini tunggal, ini tunggal, ini 3, gitu ya. Jadi dia kayak Trisula. Tidak. Konsep Tuhannya Kristen kayak Trisula, garpu kayak tidak. garpu. Tidak, bukan Kan begitu. Tunggal tapi 3. 3 tapi 1. 1 tapi 3. Iya, 3 tapi panggal 1. 3 tapi 1. Kan begini. Itu namanya Tritunggal dalam Kristen. Ini kan. Inilah lambangnya. Lambangnya Tritunggal ini begini. Ketika dia mati, ini mati tinggal 2. Ketika ini hari ketiga bangkit kembali menjadi enggak mati. Iya, maksudnya bukan mati untuk selamanya, dia bangkit lagi. Oke. Oh iya, 3 hari aja mati. Jadi pas dia mati tinggal 2 dalam 1. Yang satunya jadi mayat kan tidak mungkin gabung. Dia diungsikan dulu selama 3 hari. Berarti selama 3 hari 2 dalam 1. Bangkit lagi hari ketiga baru kembali 3. Oh tidak. Nah, sekarang yang duduk di surga 2, yang satunya kemana? Keliling dunia. Roh Kudus yang ini keliling dunia, datang ke orang-orang percaya. Jadi di atas di surga tinggal 2, berdampingan dia, duduk di sebelah kanan dan sebelah kiri, sebelah-sebelahan. Jadi tidak. Jadi bukan tinggal 2. Semua. Kalau anak tetap anak, dia tidak bisa. Anak tetap anak, tidak bisa macam Bapak ambil alih. Ya, iya itu makanya aku bilang. Itu aku bilang ada 3. Ini nggak bisa jadi ini nggak bisa jadi ini nggak bisa jadi ini nggak bisa jadi ini, masing-masing berdiri sendiri, tapi dianggap 1.
Iya, karena bukan itu kan sifatnya yang beda, Om. Bukan Iya sifatnya ini orang- sering bukan, ya, bentuknya. anak sering ketakutan, anak sering lapar, anak minta tolong terus sama bapak, bapak mensuplai tenaga, ini kekurangan tenaga disuplai lagi. Jadi memang berbeda. 3 oknum ini dianggap satu oleh orang Kristen, tiga-tiganya satu, tapi padahal sebenarnya berbeda. Tidak. Oh, kalau begitu bentuk badan saja sudah, Om. Badan saja. Kayak badan. Begini, ini Ya, seumpama badan, ya, seumpama. contoh di ini saya di sangkut ya badan. Jadi tangan dua tangan ini, dua tangan tapi Dua tangan. misalnya tidak ada tangan ya, tangan Satu aja tangan. Pincang. Nah, kalau tidak ada kaki, satu aja. Nah, kalau ada kaki, ada 2 tangan tapi tidak ada kepala. Terus kalau ada kepala, ada 2 kaki, ada 2 tangan, tapi yang di tengah-tengah ini buntut nggak ada, gimana? Banyak kali Tuhan kalau begitu, Bang. Tangan 2, kaki 2, tidak bisa. kaki tengah juga ada 1, 5, kepala 6, bagian dada, bagian perut, belakang, Pokoknya- bokong. Aduh, Nah, parah ini. pokoknya begini. Pokoknya kita alat penggerak. Pokoknya kita alat itu sudah. Begitu. Oh iya. Sudahlah kalau begitu, Bang. Yang penting imani aja, Bang ya. 3 adalah 1. Kan gitu. Tapi kalau kiri itu kan Roh Kudus. Ya, Roh Kudus ya. Roh Kudus ya. Ya. Punya ini semua ini badan itu Bapak. Iya. Iya, semua badan adalah Bapa. Yesus yang mana? Allah. Baca sudah ini. Kita sapa dulu. Halo Salesius. Ya, selamat siang Bang Juma. Mas siang juga. Gimana, sudah kabar, siap Bang saya Juma? tanya? Baik, Yes, sebentar. Ya, kabar baik ya. baik. Bagus ya Bang Juma. Belajar sama siapa teman saya itu tadi ya. Heeh. Ya gitulah Gimana? Bang Juma ya. Mau kabur lagi nanti kalau giliran ditanya. Oh, Lari jangan lagi. diturunkan. Kalau nggak bisa jawab jangan diturunkan. Diturunkan. Oh, Kamu ya. yang kabur. Kamu yang kabur. Kemarin nggak bisa jawab. Maaf ya, diturun. maaf ya Sumaya, maaf langsung kabur dia. Oke, Bang, Inilah begini, Kristen. Inilah Bang. karakter Kristen. Karakter Kristen gini. Ini karakter Kristen. Bang Juma Karakternya gini. Kristen itu begini. Saya mau menambah. Dengar dulu. Sekarang saya giliran saya dong. Kan kabur kemarin, giliran saya. Oke, silakan. Oke. Silakan. Oke, saya bertanya ya. Enggak, saya mau menambah apa yang dijelaskan. Enggak, nanti teman aja, saya. nanti aja. Oh, gitu. Nanti Silakan. saja. Silakan Bang, Oke. silakan. Baik. Saya ingin bertanya kepada saudara. Anda kan menerima 13 kitab nih dari Paulus. Pertanyaan saya, adakah Bapak Elohim pernah berfirman kepada Paulus? Oke, jadi Rasul itu Bang Juma itu mereka menerima wahyu. Ya, kita buka ya. Silakan. Jadi semua Rasul itu pasti mendapat wahyu dari Allah. Maka apa yang mereka tulis itu adalah benar. Silakan. Karena mereka sudah mendapat. Jadi Paulus Silakan. mendapat. Dengar dulu. Tunjukkan dalilnya. Ya, Elohim, bagus. Tuhannya Yahudi memberi wahyu kepada Om Paul. Silakan. Bentar Bang Juma ya. Ya. Karena Kristen itu dari sana, bukan dari Yesus. Ya. Gak apa ini. Kisah para Rasul 9 Bang Juma ya. Iya, tunjukkan. Dengar dulu. Kisah para Rasul 9. Saya baca ya. Iya.
Kisah 9. Oke, Bang Juma, ini ya. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Yesus. Ya, ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa ke majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki ataupun perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Ya, oh ini tentang salah berarti Bang Jumaya, tentang perjalanan juga. Bentar. Sebentar Bang Jumaya, sorry salah. Berat nih, lawan Bang Juma memang berat ini. Oh, Galatia Bang Juma. Sorry ya. Galatia 1 Bang Juma ya. Kita buka di Galatia 1 ya. Galatia 1. Galatia 1 ayat 11 kalau tidak salah Bang Juma ya. Ini Bang Juma. Galatia 1. Ini ya, ini di Galatia 1-nya, ini salam dari Paulus ya. Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia juga, bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan dari semua saudara yang ada bersama-sama dengan aku kepada jemaat di Galatia. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Ya, jadi ini yang didapat oleh Paulus, Bang Juma. Wahyu mana pernyataannya dari Elohim, Tuhannya Yahudi memberikan wahyu kepada Paulus, itu mana dalilnya? Ini kan yang saya baca ini kan wahyu yang diterima oleh Paulus. Artinya kan yang diterima oleh dia ya ini. Kan ya, mana dalilnya bahwa Elohim itu yang memberikan wahyu kepada Paulus itu mana? Oke, di ayat 11-nya Bang Jumaya. Sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku bahwa Injil yang ku beritakan itu bukanlah Injil manusia, karena aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Itu ayat 11 Bang Juma. Ya, mana wahyu dari Elohim? Wahyu dari Elohim Tuhannya Yahudi yang ku maksud. Jadi ini wahyu yang dia terima. Ya. Dari mana? Karena wahyunya dari mana? Ini kan tadi dari Yesus Kristus kan toh. Loh, Yesus tidak pernah menyampaikan wahyu kepada Paulus. Gak pernah. Ini. Dia itu pengakuan Paulus. Iya, itu dia kan. Nah, sekarang sebab itu ya, sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku bahwa itu pengakuan Injil Paulus kan? Iya, bahwa Injil yang saya tanya beritakan itu bukan yang Injil saya tanya manusia. Dari Elohim. Yang dari karena Elohim. Yesus sendiri menerima dari Elohim, Musa dari Elohim. Semua dari Elohim. Sekarang Paulus dari Elohimnya mana?
Dia kan mengatakan, aku berbicara apa yang kukatakan kepadamu bukan dari firman Tuhan, tapi atas kehendak sendiri sebagai orang yang bodoh dan ingin bermegah. Karena di suratnya dia diterangkan begitu. 2 Korintus. Itu kan ada tadi saya baca tadi itu, bahwa apa yang aku sampaikan ini adalah berasal dari Yesus Kristus, yaitu Sang Bapa itu tuh ya, dari Allah Bapa itu. Kan Yesus gitu. tidak pernah bertemu dengan Paulus mengajarkan firman. Yesus sudah menamatkan ajarannya. Yohanes 17 nomor 3 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Dan di situ nggak ada Paulus. Ya gini Bang Juma ya. Kita coba kembali ke Kisah Para Rasul 9 tadi ya. Ya. Ini di ayat 4-nya. Ayat 3. 9 ayat 3 ya. Dalam perjalanan ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengarlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Mana ada Yesus? Dengar dulu. Akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Dia bilang itu toh. Yesus bilang itu, yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Itu perintah Yesus ya. Yang saya tanya firman dari Elohim, yang saya tanya firman dari Elohim, yang saya tanya. Dia berbicara langsung dengan Yesus ini Bang Juma. Yang saya tanya Elohim Pak, bukan Yesus. Yesus itu saja masih menerima firman. Apa kata Yesus? Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Sekarang saya tanya, bukan dari Yesus, dari Elohim. Karena iblis pun bisa mengaku Yesus, tapi iblis tidak bisa mengaku Elohim. Biasa iblis itu mengaku Yesus bisa. Mana dalilnya? Ya. 13 buku loh. 13 buku karangan Paulus ini kalau tidak terbukti dari Elohim. Ayo. Ya, kita buka di Kolose 2 ayat 9. Kolose lagi. Ya, saya mau mengatakan itu Yesus sama Allah itu seperti apa? Kolose lagi. Ya, Kolose 2 ayat 9 ya. Bang Juma bisa baca. Kolose 2 ayat 9. Sebab segala kepenuhan dengar dulu. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahannya. Di dalam tubuh jasmani Yesus itu berdiam segala kepenuhan kealahannya. Maksudnya apa itu? Nanti kalau Bang Juma bertanya mana firman dari Elohim, ya ini Bang Juma. Apa yang dikatakan oleh Yesus itu, yang didetein Maria itu Elohim. Dengar. Apa yang disampaikan oleh Yesus itu adalah Elohim itu juga. Kata ibu. Yesus berkata-kata bukan dari dirinya sendiri. Apa yang Yesus katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Elohim untuk ia katakan, ia sampaikan. Ya betul. Memang dia itu kan wujudnya kan manusia toh, makanya dia bilang begitu. Ya toh. Makanya ini Kolose 2 ayat 9 itu sangat jelas Bang Juma. Sebab itu kata siapa? Sebab di dalam dialah, kata Paulus kan toh. Kata berarti yang saya tanyakan bukan Paulus, Elohim yang kutanya. Elohim. Sebab di dalam dialah berdiam secara percuma justru kepenuhan kealahan. Bagaimana artinya Anda di bisa dalam Yesus itu ada penuh kealahan. Bagaimana Anda bisa membuktikan seorang pendusta membenarkannya dengan dustanya? Bagaimana Anda bisa membenarkan seorang pendusta dengan dustanya? Gimana ceritanya? Itu kan karangannya sendiri. Justru itu yang saya pertanyakan. Di mana Elohim pernah berfirman kepada dia? Anda membawa dari dia. Yang berbicara dengan Paulus itu kan Elohim itu toh. Menurut siapa?
Itu tadi di dalam dia itu berdiam mana firman Elohim? Mana firman Elohim di seluruh surat Paulus, mana firman Elohim? Itu kan cuma karangan Paulus sendiri. Yang kutanya, firman yang diterima oleh Paulus ini dari Elohim, mana dalilnya Elohim berfirman kepada Paulus? Tadi kan itu Elohim itu sudah ketemu Paulus. Masa dia di mana lagi? Itu ungkapan Paulus sendiri menuliskan surat di dalam kisah tubuh para Yesus. Kisah para rasul, Bang Juma. Kisah para rasul 9. Yang Yesus itu tidak berkata-kata dari dirinya Elohim sendiri. itu berbicara langsung dengan Paulus. Itu menurut Lukas. Yang saya tanya Elohim yang berfirman kepada Paulus. Iya, ini tuh kisah para rasul 9. Yesus itu catatan Lukas. Catatan Lukas menceritakan Yesus datang kepada Paulus. Sekarang pertanyaannya, apakah Yesus masih menampakkan diri sebelum kedatangannya yang kedua? Ini ayatnya ini jelas, Bang Juma. Aku nggak ngarang loh. Ini kisah itu para Lukas rasul. yang mengarang, bukan Anda yang ngarang. Lukas. Kisah para rasul ya. Kisah para yang rasul saya tanyakan ini, yang saya tanya, Elohim berfirman kepada Paulus itu tertulis di mana? Aduh, ini kan kisah para rasul 9 nih. Elohim itu ketemu langsung dengan siapa? Paulus. Di mana Elohim bertemu dengan Paulus? Ini kan Yesus tadi toh. Yesus kenapa Yesus? Kan makanya saya angkat Kolose 2 ayat 9 tadi. Maksud Anda anak bayi yang digendong Maria itu Elohim. Aduh, kembali ke Maria lagi. Lah iya kan Kolose 2 nomor 9 yang Anda maksud. Kolose 2 ya. Jangan ke Maria dulu. Kolose 2 itu kan mengatakan berarti dalam digendong tubuh, dinetein. Yang dinetein Maria berarti Elohim. Iya, Elohim yang berwujud manusia. Berarti Elohim nete. Iya, Elohim yang berwujud manusia. Elohim nete. Iya, Elohim yang berwujud manusia. Berarti Elohim nete. Iya. Berarti Elohim dibunuh. Manusia. Elohim dibunuh. Elohim yang berwujud manusia. Di mana dalilnya Elohim berwujud manusia itu dalilnya di mana? Berwujud manusia, so. Di mana dalilnya Elohim berwujud manusia? Di mana dalilnya? Yesus itu di dalam diri Yesus itu berdiam segala kepenuhan kealahannya. Di mana kealahan itu? Baca cuma terjemahan Indonesia doang. Baca kalau Anda membaca Kolose, kalau Anda membaca Kolose itu Theos bukan Allah. Theos, dewa. Itu di dalam tubuh Yesus kepenuhan kedewaan. Itu betul. Tapi tidak kepenuhan Elohim. Elohim itu Tuhannya Yahudi tidak pernah menjadi bayi. Dewanya orang Athena, dewa Roma. Orang Roma pernah menjadi bayi, menjadi dewa, menjadi manusia. Jadi jangan ngibul. Yang saya tanya, Tuhannya Yahudi apakah pernah berfirman kepada Paulus? Ini saya angkat ayatnya tadi. Anda membawa dewanya Roma yang pernah jadi manusia. Yang saya tanya, saya tidak mau berasumsi, Bang Juma. Saya baca Anda berasumsi. Anda menuduh Tuhannya Yahudi yang menjadi dewa. Bukan. Anda berasumsi. Anda berasumsi Tuhannya Yahudi menjadi dewa. Yang saya tanya bukan dewa. Kalau dewa saya sudah kenyang. Krishna, Atis, Zeus. Saya kenyang kalau Kristen punya ajaran. Yang saya maksud Tuhannya Yahudi, Pak. Tuhannya Yahudi. Yod-He-Vav-He berfirman kepada Paulus sampai 13 bukunya itu di mana? Ini saya sudah baca ayatnya tadi.
Itu Yesus, Pak, Yesus. Iya, Yesus itu di dalam tubuh kemanusiaan Yesus. Enggak urus. Berdiam. Enggak urus, itu kepenuhan konsep kealahannya. itu konsep yang ada dibangun Paulus kepada orang-orang yang ada di Kolose. Ya udahlah. Udah yang Bang saya Jumat, kalau- tanya, Ah. yang saya tanya, Elohim, Anda tahu Elohim? Ya, Anda jelas, tahu Elohim? jelas. Ya, Tuhannya jelas. Yahudi, Pak. Tuhannya Yahudi Ya. yang berfirman kepada Abraham, yang Ya, berfirman jelas. kepada Ah. Musa. Apakah pernah berfirman kepada Paulus? Ini ayatnya saya sudah baca, Bang Jumat. Jangan Anda bawa ajaran pagan. Saya tidak tanya Ini pagan, yang saya ajaran- tanya ini Tuhan ajaran- Yahudi. Ini ajarannya Yang Yesus berfirman sudah. di situ, yang berfirman di situ Theos. Ya udah. Gini Bang Jumat. Jangan Ada? memberi emas ya. Jangan memberi makan emas kepada babi ya. Karena apa? Dia pasti akan menginjak. Bagaimana Anda mau memberikan Artinya- emas sedangkan yang Anda punya cuma tai babi? Artinya apa? Tai babi Anda anggap emas. Jangan salah, tai babi Anda Artinya- anggap emas. Anda mengatakan artinya- jangan kau berikan emas kepada babi, sementara yang Anda punya tai babi. Bagaimana Anda menganggap Kolose? Anda menganggap Kolose, Anda menganggap kisah para pewarta sebagai emas. Surat kabar Ya. pun tidak, apalagi emas. Yang Ya, dimaksud oke. emas itu, Pak, yang dimaksud emas itu, bar yang kudus itu, mutiara itu adalah Taurat. Iya. Bukan surat kabar dari barat. Bang Jumat ada Tauratnya. Orang Yahudi punya. Nah, Bang Jumat tahu nggak? Kitabnya Yahudi. Saya bukan Kristen yang Loh, suka ngambil kamu punya disuruh orang. beriman pada Taurat loh. Beriman kalau pernah ada datang Taurat kepada kaum Bani Untuk Israel, bukan apa? kepada saya. Untuk kaum apa? Bani Israel. Berarti kamu petunjuk dan menolak perintah sebagai Allah. petunjuk dan rahmat kepada mereka. Iya. Kamu menolak. Ada nggak? Lah itu kitabnya orang Yahudi, kok tanya saya? Loh, kenapa kamu pakai pondasi iman? Lah, saya beriman Tuhanku pernah mengutus Nabi Musa Loh, memberikan Torah Anda itu- kepada Bani itu Israel. Al-Quranmu sudah Anda kalau sudah keteteran mengatakan jangan lari kemana-mana. beriman kepada Taurat, Injil, dan Zabur. Botak. Paulusmu itu pengarang bebas. Paulus itu pengarang bebas penyesat. Nangis kau kan? Nangis. Itulah yang dikatakan kemudian di dalam kitabnya orang Yahudi. Serigala berbulu domba. 2 Petrus 2 nomor 1 yang memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Tidak bisa kau buktikan kalau Paulus menulis 13 buku itu adalah firman Elohim. Lari ke Kolose 2:9. Lari ke Kisah Para Rasul 9. Memalukan. Kalau Al-Quran jelas, zalika min anba'il ghaibi nuhihi ilaik. Jelas Al-Quran. Apa yang diwahyukan oleh Allah benar-benar adalah berita gaib yang Nabi Muhammad terima dari pencipta langit dan bumi. Bukan pengakuan sendiri. Aku menerima wahyu. Nggak ada kayak gitu. Nggak ada. Allah sendiri yang menerangkan. Nabi Muhammad itu bukan pembohong, bukan pendusta. In huwa illa wahyu yuha. Itu baru betul. Paulus, apa kata Paulus di dalam kitabmu sendiri? Dia mengatakan apa? 2 Korintus 11:17. Apa yang aku tuliskan, apa yang aku katakan, bukan aku berkata berdasarkan firman Tuhan, tetapi sebagai orang bodoh. Orang bodoh. 2 Korintus 11:17, orang bodoh. Syukran. Belum lagi ketika dia mengatakan dalam Roma 3 nomor 7, apa katanya? Jika kebenaran dewa semakin melimpah oleh karena kebohonganku.
Jika kebenaran Tuhan semakin melimpah karena kebohonganku semakin melimpah, mengapa lagi aku dihakimi sebagai orang berdosa? Kau dihakimi sebagai orang berdosa karena kau berbohong, tuyul. Dia sendiri yang mengakui. Datang si botak. Botak ingin membela Paulus, tapi Paulus mengaku dia bohong. Dalam kelicikanku aku menjerat engkau dengan tipu daya. Filipi 1:18, meski dengan mengelabui, meski dengan palsu, niat palsu, semangat palsu, propasis. Jadi apa yang dituliskan Kolose 2 adalah semangat palsu, pret. Botak. Kau ingin menipu. Ini Kolose 2. Kalau kita masuk di dalam original teks yang menangis kau. Di dalam tubuh jasmani Yesus kepenuhan kedewaan. Yesus penuh dengan dewa. Mampus. Panipu.